Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast Kepedean. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dengan baik-baik aja. Hari ini kita ada yang berbeda, Cok. Hari ini kita berempat. Bertiga. Lu kayaknya kata dua. Gua kurus. Kurus gua asli sekarang. Jadi hari ini kita kedatangan teman. Teman bukan tamu ya. Bukan tamu. Enggak, teman yang bertamu. Teman yang bertamu, dia udah diundang. Jadi hari ini kita kedatangan tamu. Iya. Kita hari ini nggak ngobrol cuma berdua. Bete juga, Cok. Bete juga ya. Kenalin nih siapa, Cok? Lu siapa? Gua kenalin diri nih. Oh. Oke. Halo teman-teman podcast Kepedean. Gua hari ini diundang oleh MC ya, kalau sebutannya MC bukan sih? Enggak ini. Apa sih sebutannya? Itu kenapa sih? Kita Apa sih? juru parkir. Oh, iya, gua diundang ke rumahnya nih untuk jadi narasumber ya. Narasumber bukan sih? Oh iya, lu harus berbagi kisah. Berbagi kisah. Jadi ini podcastnya kita podcast inspiratif. Inspiratif. Harus berbagi kisah. Berbagi kisah. Menarik. Kisah kasih sekolah. Oh. Berbagi kisah. Jadi hari ini tema kita apa, Cong? Masih dalam tema yang sama kan, namanya sama, perkuliahan ya. Tapi ini lebih yang wow gitu. Banyak nih yang komen, Cok, "Udah dong masalah percintaan kampus." Hari ini gak kita bahas, Cong. Bahas yang lain. Iya. Perasaan tadi gue dibisikin sebelumnya bukan tentang cinta deh kayaknya. Tentang love. Tentang love. Aduh, gue agak gimana gitu. Salah masuk deh. Salah masuk gue. Tapi kita ucapkan dulu terima kasih kepada Cong Randi sudah mau mampir-mampir ke tempat kita yang sangat mewah ini. Iya, dengan fasilitas yang sangat sedikit. Iyalah, dikasih amplop, nggak dikasih amplop mau ogah. Amplop. Jadi kalau diundang sini kita pakai cek. Pakai cek, betul. Cek Cok. Nanti tinggal silakan dicairkan. Dicairkan saja. Di bank. Di pam. Oh, di bank. Aduh. Balik lagi kita ya masalah percintaan. Cinta. Pasti kan kalau buat mahasiswa baru tuh ada perbedaan tuh antara percintaan SMA sama saat kuliah. Saat kuliah. Lo kan maksudnya masih ngerasain juga dong pacaran waktu SMA ngerasain? Ngerasain. Lo ngerasain gak, Cong? Gua SMA. Gua udah amat udah. Tapi emang pernah pacaran SMA? Enggak juga. Enggak juga ya? Aku, Bang. gua ngobrol. Jadi perbedaannya itu antara saat SMA sama kuliah jelas beda banget sih. Apa tuh bedanya? Iya, jadi kalau di SMA jujur, gua di SMA raja. Jujur padaku. Oke, lanjut. Jadi gua ngerasa kalau di SMA tuh gua tipikal orang yang nyari cewek tuh pasti lihat dari fisikly, cuy. Anak-anak cheerleaders. Iya. Anak-anak modern dance. Pasti begitu kan yang itu kan. Pokoknya kayak gini nih, cuy. ibu kantin. Kantin biar bisa makan gratis. Tapi kalau udah di jenjang kuliah jelas gue beda sih. Gue lebih nyari perempuan, cari pacar. Iya, pacar gue perempuan maksudnya, bukan laki. Iya, benar. Serius kan? Gue nyari yang lebih dewasa sih pastinya. Dewasa bukan berarti tua dong. Bukan dewasa dari sikap, perilaku gitu. Karena gue capek di SMA, cuy. Gitu, posesif banget gitu. Jadi apa-apa nggak boleh. Iya, jadi gue mandi, makan. Makan gitu, tidur gitu. Iya. Tapi nggak disuruh minum. Nggak disuruh minum. Seret, oke. Iya, gak pernah disuruh minum gitu terus. Udah makan belum? Tapi nggak disuruh minum. Gak pernah disuruh minum. Terus diatur jam tidur, gila. Atau gue, ya elah, cuy. Malu apa pacar? Makanya kan. Terus setiap jam gue harus chat dia gitu. Ya elah. Kalau nggak marah. Marah pasti, berantem gitu. Gue dibilang selingkuh gitu. Emang gue seganteng gitu apa bisa selingkuh? Enggak. Enggak ganteng. Gantung. Iya, pada saat gue kuliah ya gue nyari yang dewasa sih pasti. Tapi berarti zaman kuliah lu nggak pernah dapat pacar yang posesif? Posesif pasti, cuma nggak separah waktu SMA sih. Ada kadarnya. Ada kadarnya. Posesif itu wajar sih menurut gue. Asal ada kadarnya. Iya, gitu. Kalau lo nggak posesif, nggak sayang dong berarti, gitu nggak sih? Itu cuek-cuek kan? Cuek-cuek kan dong. Kayak lagunya Rizky Febian dong. Iya. Jadi dapat pacar posesif itu intinya kata dia mah boleh, Cok. Boleh. Asal kadarnya jangan terlalu berlebihan. Yes, betul. Jadi kalau dikit-dikit harus nelpon, dikit-dikit harus ngechat, video call ya. Tapi memang ada, Cok, kenyataan kalau ada punya pacar yang memang
pengennya gue selalu diutamakan. Iya. Betul. Ya kan? Malah lebih-lebihnya sama keluarga itu punya keluarga juga. Betul banget. Tapi kita harus mementingkan dia dibanding keluarga kita. Ada yang gitu. Tapi ada juga yang nurut, Cong. Ada yang menurut Ya kan? Itu berarti kan sebenarnya kalau punya pacar posesif itu biasa aja asal kadarnya baik. Berarti kalau SMA itu tadi kalau dibilang kan lebih ke fisik. Ya. Kalau SMA tuh lebih ke fisik, tapi kalau kuliah tuh lebih ke dewasa. Fisik juga. Enggak, jangan kita ngomong fisik juga. Tapi maksudnya lebih ke ini. ada pertimbangan lainnya gitu. Enggak hanya fisik. Iya. Nah, mungkin attitude-nya, Iya. ya kan? Kantongnya. Kantongnya. Kan enggak ya? Enggak. Tapi kalau pacaran waktu kuliah ini enggak, lu apa sering lu yang bayarin apa enggak? Apa cewek lu yang bayarin? Oh jelas kalau laki Kadang kan ada laki kan yang bayarin mulu. Iya. Apa ada seimbang? Harga diri tuh kalau menurut gue mah. Seimbang juga iya sih seimbang, tapi jujur gue nggak suka sih gitu. Jadi bukan karena gue banyak duit ataupun karena gue ada duit, tapi memang kita tuh laki cuy, iya nggak sih? Iya kodratnya ya kita harus bisa bukan bahasa biayain tuh apa sih bahasa enaknya? Apa ya? Gue nggak tahu. Nggak pernah ngebiayain. Itu salah lagi cowok. Tapi dia dibully. Ini podcast gue. Aduh. Oke. Ya, jadi apa ya? Bukan merasa gue banyak duit ataupun gue ada duit lah, artinya ya kalau gue punya cewek itu udah tanggung jawab gue ya, artinya kayak gitu, lebih tanggung jawab sih gitu. Jadi kalau misalnya ada kalimat lagi gue nggak mau sama cewek matre gitu, itu bagi gue cowok yang ya bodoh sih kalau gue bilang sih. Mentalnya juga kurang. Iya banget sih. Dan dimana-mana kan itu normal kan kalau namanya masalah sedikit-sedikit harta ya wajar lah, realistis cuy. Iya. Lu beli susu pakai apa? Iya. Pakai cinta. Emang pacar mau makan angin doang. Mana apa jadi? Aduh. Oke. Berarti kalau kata Randi mah, kalau cowok memang wajar bayar-bayarin. Tapi kalau gue nggak setuju cowok. Nggak setuju. Kenapa? Kalau gue lebih setuju yang seimbang. Karena mungkin kalau jatuhnya masih pacaran tuh kayaknya kalau kita bayarin terus gitu ya. Gue kalau gue pribadi nggak setuju. Gue lebih setuju memang kadang-kadang kalau kita nggak ada ceweknya yang bayarin. Gitu. Biasanya dihitung lu ntar kalau udah putus. Iya. Belum pernah ya direkam. Jangan sampai abis putus nih buat dulu. Wah, catat. Aduh jangan. Pusing. Aduh. Nambah cicilan. Putus nih balikin duit gue semua. Ya Allah. Jadi kan kita kan balik ke masing-masing. Yang nggak baik itu. Iya. Yang nggak baik itu. Jangan kayak gitu. Kalau pacaran ya udah, kalau mau ikhlas bayarin aja. Betul, bayarin kalau nggak aja. ada ya udah. Ya udah, jangan dipaksa. Jadi kalau di dalam kampus tuh kan pasti kan udah beda sama SMA. Pasti kan juga ada tipe-tipe pacaran zaman kuliah gitu. Yang lu rasain atau yang lu lihat waktu di kampus tuh gimana? Tipe-tipe pacarannya? Tipe pacarannya sama sih, sering berduaan sih. Nggak ada berbeda-beda sih. Ada yang bertiga. Yang bertiga, yang ketiga setan coba. Cuma tapi memang lebih crowded aja sih kalau tipe-tipe pacaran di kampus yang gue lihat sih. Yang tadi kita bahas tentang bayarin, kayak kalau di dunia kampus sih itu ya pasti dibahas. Maksudnya kalau di kampus tuh tempat pacaran favorit di mana? Gue nggak pernah pacaran di kampus cuy. Bagi gue kampus. Ada yang ngomong, gue nggak pernah pacaran di kampus. Gue langsung negatif pikirannya. Enggak, karena bagi gue kampus itu tempat belajar cuy. Asik. Bohong. Enggak sih, maksudnya kalau di kampus sih gue jarang sih untuk kayak berdua kayak gitu. Kalau misalnya lu lihat dari lingkungan lu kan pasti kan pernah lihat juga nih ada pacaran sebelah sini. Di mana lu lihat? Gue pernah lihat di perpustakaan sih. Perpustakaan ya? Iya, di perpustakaan. Makanya sepi dong itu perpustakaan. Sepi, dingin ya kan. Ada musik-musik kayak gitu dikit kan. Dingin, kasih hobi makan dong. Gue pernah sekali tuh gue ke perpus. Gue bukan anak perpus sih, pernah ke perpus, pernah berperpus. Gue ngeliat ya sikonnya emang dingin cuy, dingin, sepi. Abis itu ada musik-musik ya gitu deh gitu. Dia senderan cuy, gila. Sewot gak sih lu? Terus iri. Saya ngajak gue dong. Sempat bikin wah besok gue cobain aja. Aduh, salah misalnya gue cowok kan. Tapi emang kenyataan Jong. Waktu gue zaman kita kuliah juga ada kan yang pacaran di. Oh pernah kuliah Bapak? Lah, songong. Kalau ijazah gue nih. Jadi memang itu
itu apa yang ada yang pacaran gitu di perpus itu. Iya, saling sosokan belajar. Tapi emang modus ya? Enggak juga sih, enggak tahu juga kita kalau modus enggak. Tapi emang ada juga yang tipe orang pacaran tuh saling support. Wih, pasti ada. Jadi misalnya cowoknya nggak bener nih, kuliahnya nggak bener, dia punya pacar malah meluruskan. Jadi encong dilurus. Jadi kamu kuliah yang bener. Jadi memberikan pengaruh positif. Betul, support lah. Ada nggak teman lagi gitu? Ada sih. Iya. Kayak misalkan teman gue belum ngerjain, dikerjain sama ceweknya. Itu kan support kan? Iya. Betul gak sih? Bucin bukan ya? Support kan? Itu cowok ceweknya itu sama-sama itu ya. Iya. Itu besok perlu dicari gitu tuh baru ulangan. Cowoknya nongkrong, ceweknya jadi tugas kita. Iya. Itu pacaran positif sih bagi gue sih. Iya. Jangan dicontoh itu ya. rusak. Tapi emang ada gitu, ada kan yang pacaran tadinya nggak benar, dengan pacaran jadi benar. Tapi juga ada yang nggak benar. Benar, tapi ada pun kebalikannya. Iya. Ada yang tadinya nggak pacarannya benar, maksudnya kuliahnya benar, gara-gara pacaran jadi nggak benar. Gitu. Sebenarnya bukan karena pacaran sih. Jadi kalau menurut gua pacaran itu bukan merusak, cuy. Bukan merusak. Yang merusak itu ya orang-orangnya nih. Orang yang berpasangan ini. Jadi kalau pacaran ya udah yang positif aja sih gitu. Kalau nggak positif aja. Jadi kalau pacaran positif aja. Positif aja. Kalau belum positif coba lagi hal positif. Coba lagi. Jangan. Positif. Pikiran lu tadi kan. Iya, terlalu kemana-mana. Iya. Maksud gue kalau pacaran belum benar, dipositifin lagi. Mungkin posisinya salah. Aduh. Bahas apa ini? Jadi gitu. Jadi apa? Agak belum. Iya benar. Setuju. Kalau kan lu kemana-mana ini. Kalau belum positif, ya kita positifin lagi, coba. Gue nggak salah kan. Jangan pantang menyerah. Hajar terus. Jadi memang gue kalau ngalamin itu memang ada banyak itu teman-teman gue juga dari pacaran nggak benar jadi benar apa lulus. Walaupun abis lulus putus. Iya, betul. Itu memang bukan jodohnya bisa doang. Mungkin dia pacaran cuma buat sekedar itu doang. Bukan sih. Bukan gitu juga sih, bukan adalah ya kalau bukan jodoh kita mau apa? Iya. Betul. Jadi ya gua jodohnya udah sampai situ aja. Iya, sampai situ aja. Tapi bukan akhir segalanya loh sih. Bukan. Putus 1 ya tumbuh 1000 dong. Ya enggak sih? Tumbuh 2000. Iya. Banyak. Gue mulai 4 yang Marathi gitu. Gue mulai beli sobijak. Enggak, bukan sobijak. Gue kadang-kadang lihat ya, banyak di sekeliling gue nih ya. Betul mungkin yang nonton juga kayak gitu. Jadi putus 1 cuy. Galaunya udah kayak apaan tahu, kayak udah nggak ada laki atau perempuan lagi. Akhir dunia. Hello. Tapi lu pernah ngalamin nggak? Pernah. Ngomong aja. Ya makanya gue karena pengalaman gue sharing, artinya gue putus sayang-sayangnya gue, secita-citanya gue, kalau putus ya berarti bukan jodoh, dan gue harus cepet move up dan kita cari yang lain. Tapi dong. ucapan itu nggak segampang tindakan bro. Iya. Iya sih. Gampang sih. Nggak asal masuk. Nggak. Emang kenyataannya begitu cowok. Emang kalau habis putus kita pengen langsung move on. Tapi kan terkadang kan apa ya kisah masa lalu tuh kadang. Oh iya, saya lu ya Cong yang bikin sampai buku puisi ya Cong ya dulu ya. Oh yang benar. Boleh banget Ayo benar. Jadi cewek dong cuy. Puisi apa nih? Jadi kalau gue produktif. Kan putus bikin lagu. Anjir rekaman nih. Produktif. Aduh produktif. Jadi teman-teman gue dulu seneng kalau gue putus. Wah ada lagu baru dia. Oh anak band juga dulu ya, anak band. Dulu ngeband, dulu pacar gue posesif. Oh posesif. Jadi dulu gue pernah waktu itu ditelepon, gue di jam latihan nih. Lo milih band apa milih gue? Wah karena gue berdedikasi sama band gue. Gue datang dong. Gue milih band gue. Studio sampai studio band gue bubar. Itu pengalaman lucu. Pengalaman. Emang udah bubar sekarang? Udah. Oh. Aku jadi bahas. Oke, right di topik. Terus selain itu kan udah beda tadi SMA sama kuliah. Terus sekarang kriteria buat nyari pacar saat kuliah itu apa sih? Apa sama harus yang cantik doang atau sekarang ada attitude-nya atau ada yang lebih agamanya bagus? Nah, ini nih. Jadi gua kalau karena bukan karena kuliah sih, mungkin karena umur gue semakin tua, makin dewasa, akhirnya gue fisik itu nomor sekian sih. Ya sekian. Yang pertama penampilan. Pakaian, maksudnya pakaiannya sopan gitu. Artinya
Yang pertama gue lihat tetap dari segi dewasanya dia sih. Abis itu kita punya visi-visi yang sama nggak sih ke depannya? Kira-kira kita bisa membangun benih-benih rumah tangga yang baik nggak? Jadi ya ngapain sih lu pacaran lama-lama bertahun tapi lu nggak punya visi untuk kedepannya kayak gimana? Ya nggak sih? Iya nggak sih? Betul ya? Kayak part-time. Nggak bisa pacaran nggak usah lama-lama lah ya. Nggak usah lama-lama. Coblos nomor sekian. Jangan lupa pilih gue ntar. Tapi lu pernah punya pengalaman nggak pacaran sama senior, pacaran sama junior? Pernah dua-duanya. Sombong nih. Sombong anak sombong. Ya, aku ya. Kalau dulu di mana lu? Enggak, tapi dulu gue ganteng loh, serius. Ganteng. Dulu, sekarang enggak begitu ganteng sih. Ganteng. Gue dulu kurus. Enggak apa-apa, yang penting banyak duit. Amin. Ini dibayar kan tadi habis ini? Bayar. Dibayar kok. Oh, kembali. Promo kan di sini. Aduh. Oke, tadi mana tadi? Pertanyaannya? Lu pacaran sama senior gimana rasanya? Rasanya bangga lah. Ada rasa jelas. Gue sebagai junior digebet sama senior. Aduh. Udah gitu seniornya juga agamanya juga bagus. Smart juga. Smart people. Bukan smart. Bukan smartphone. Terus cantik sih gitu. Terus tapi waktu pacaran sama senior itu kan karena lu beda umur kan? Beda umur. Kira-kira sering terjadi konflik gak? Apa dia lebih mengayomi lu? Iya, karena dia lebih tua gitu. Randi makan disuapin, pakai sendok semen. Kalau dalam pacaran sih bagi gue ya lu pacaran sama yang lebih tua, lebih muda, pasti ada problem sih. Itu udah pasti sih. Ya nggak mungkin lancar-lancar aja. Mungkin lancar. Jadi kalau bilang nggak ada problem ya bullshit sih, kayak gitu. Tapi bedanya gue pacaran sama dia untuk pengambilan keputusan, pengertiannya jelas lebih salah. Salah diri gue. Artinya lebih dewasa. Dia lebih dewasa, dia lebih bisa mengayomi lah ya. Betul, tapi lu lama pacaran sama senior? Enggak lama sih, 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan. Terus itu karena apa tuh? Karena kegiatan apa atau kenalnya gitu? Jadi awalnya dulu gue baby face tau nggak baby face? Oh iya. Tahu. Lucu gitu. Terus koko gimana gitu kan, ya kan. Lalu di zaman boy band gitu kan. Terus gue baru masuk jadi maba. Dulu gue jam gue nih enak kan jatuh kan. Jam Senin aja lu gaya. Gratis ongkir Pak. Terus gue ada acara kampus maba, itu namanya ada acara promosi apa sih itu? Esgul kalau nggak salah gitu lah. Ospek lah ya. Ospek. Jadi pas ospek itu dia itu mentor, kakak panitia lah kayak gitu. Dia chatting sama gue, kasih tahu gue besok sekian ya, jangan lupa makan kayak gitu. Ih gila lu ya kan? Iya kan? Jangan lupa makan gitu kan. Jangan lupa minum dan enggak. Ya udah terus akhirnya gue chatting dekat, ya gue nyaman, ya udah akhirnya ya jadian lah. Berarti setelah ospek pacaran. Tuh yang pernah kita bahas coy kan. Podcast kita yang pertama ya. Iya, kalau acara-acara kampus tuh jadi ajang biro jodoh. Iya, makanya tonton episode 1. Kalau belum nonton jangan sampai enggak ditonton. Iya. Ya kan? Tapi putus sama senior itu jadinya bermasalah enggak? Enggak. Kadang-kadang kan gini ya. Kalau tuh SMA nih, iya, betul. Kalau kita deketin senior, tiba-tiba kita putus, kadang-kadang teman-temannya cuma rame, Cok. Iya. Dimusuhin ya. Iya. Kadang-kadang kita dianggap maksudnya sama senior dia, lu ngapa putus sama dia gitu ya. Kenapa lu gini-gini. Jadi rame, kadang-kadang riweuh, Cok. Iya. Gitu enggak? Enggak sih, gue karena memang tadi lu ngomong riweuh. Enggak. Ya karena memang gue putus sama dia juga komunikasinya baik-baik sih, artinya gue punya prinsip memang dari dulu, ketika gue berawal dengan baik, ya pada saat di akhir ya gue juga harus baik cuy. Yang putusin siapa dulu? Yang putusin siapa? Lu apa dia? Yang putusin gue. Sombong. Kalau nggak salah gue. Sebenarnya simple. Permasalahan cuma satu, gara-gara keyakinan doang. Kok bisa beda yakin? Iyalah, gue yakin sama dia, dianya nggak yakin sama gue. Repot, ya kan? Iya, itu gara-gara itu doang sih sebenarnya gitu. Dia nggak yakin sama lu yakin sama dia. Nggak ketemu. Ya jelas lah. Enggak, kalau dia ngomong gitu, asa dia yang mutusin, nggak pernah mutusin. Dia udah sadar coba, udah putusin nih, mendingan gue duluan. Gengsi cuy diputusin ya kan. Laki diputusin ya kan. Tapi lu punya pengalaman juga? Punya yang ditolak sama junior. Junior pernah. Sebelum masuk ke junior dulu, Cok. Tapi tadi lu ngomong ditolak gitu. Sering ditolak di kampus? Ditolak di kampus. Gua tahu sih. Gua bukan ditolak. Apa lu lebih sering mutusin apa lebih sering
diputusin? Gua mutusin sih. Gitu. Tapi kalau ditolak gua nggak di kampus belum pernah sih ditolak. Tapi gua udah tahu, misalnya gua jadi dari gesturnya gitu ya. Wah, dia nggak ngerespon gua nih. Udah salah gitu ya. Jadi lu kira positif baru lu respon. Gua hantem cuy gitu. Gas terus kasih. Oh, tadi dia udah ngebahas pacaran sama senior. Iya. Kalau sama junior tuh lebih nikmat gak? Lebih nikmat. Lebih ada have fun-nya sih kalau sama junior. Karena masih lu bedanya jaraknya jauh. Kalau sama junior enggak sih, dia kalau nggak salah angkatan 2013 deh kalau. Berarti beda-beda setahun 2 tahun lah. Iya, beda setahun 2 tahun lah ya. Itu lebih apa yang lu dapetin di beda pacaran sama senior sama junior? Bedanya ya gue lebih nyambung sih kalau sama junior itu, artinya sama karena masih sama-sama muda nih Pak ya. Gue masih muda nih. Iya, gue tahu masih muda. Jadi ya lebih ya udah kita senang-senang bareng kayak. Tapi gitu. Jadi lebih sering ngalahnya enggak? Sering ngalah enggak? Itu justru yang enggak didapat dari gue, itu kita sama-sama batu. Jadi keras kepala. Sama-sama karena mungkin seumuran cowok. Jadi pengennya menang-menangannya aja. Kira kan namanya cowok kan harus ngalah, cowok. Ternyata dia juga enggak belum tentu ngalah juga. Enggak lah, enggak semua kita harus ngalah gitu. Jadi tapi kata lu lebih nikmat pacaran sama senior apa junior? Jadi Kesimpulannya apa beda-beda, ada keunggulannya masing-masing? Enggak ada sih, sama-sama the best. Mereka adalah mantan terindah buat gue. Peres. Masalah kedewasaannya tadi. Masalah kedewasaannya itu ya. Itu emang nyambung sama tadi kuliah. Kalau gue pacaran sama senior, Cong. Senior. Jadi bini gue sekarang senior gue. Senior. Gue ini di Ayomi. Gue tahu dia takut di ospek balik. Lagi dia besok. Nggak diterima aja. Terima. Sekarang gue sudah bahagia. Bener lah. Bohong. Udah 2. Tanyakan rumput.